Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini atau malam ini sebenarnya udah pagi, sudah jam setengah 2, jadi udah ketemunya pagi. Hari ini saya lagi berada di tempat Candi Gayatri. Di tempat Candi Gayatri. Tempatnya pasnya di Tulungagung. Kita akan belajar sedikit tentang sejarah atau tempat yang ada saya dudukin ini, yang akan saya bagikan kepada Anda semua yang di luaran sana, biar tahu, biar pas sejarah seperti apa. Dan saya akan mengobrol atau bertanya kepada Bapak atau beliau yang menunggu sini atau juru kunci di sini, Juru pelihara atau juru pelihara yang ada di sini. Kita akan berkenalan dulu dan akan menanyakan tentang tempat yang ada di sini. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa? Saya Jono. Bapak Jono. Baik Pak, saya Bian dari Pasetron Gondo Mayit Gondarum Banyu Jiwong Angon Pewayah Situ Gintung Ciputat Tangerang Selatan Banten Jakarta Pak. Oke. Saking Jakarta. Iya. Ini Pak, saya kesini kan baru pertama kali ini nih Pak nih. Mau menanyakan tempat ini, sejarah ini yang Bapak ketahui atau Bapak bisa jelaskan kepada saya atau rekan-rekan saya yang ada di luaran sana yang belum tahu. Bisa Bapak ceritakan, bisa Bapak kasih tahu seperti apa tempat ini di Candi, apa namanya Pak? Di Candi Gayatri yang berada di tempat desa apa Pak? Desa Boyolangu. Boyolangu. Iya. Tulungagung. Iya. Jawa Timur. Silakan Bapak diceritakan apa yang ada di sini dan bagaimana sejarah bisa ada di sini. Silakan Pak. Ya, saya ceritakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jupel Candi Boyolangu atau Candi Gayatri ya. Candi Boyolangu diketemukan tahun 1914 dalam tertutup tanah, dibongkar oleh masyarakat, ada candinya. Dan candi ini yang beragama Buddha, bergelar nama Pratna Paramitra Puri. Paramitra Puri. Dan candi ini menurut sejarah itu agamanya Buddha. Dengan menurut Empu Prapanca, dengan kitab Negara Kertagama, candi ini dibuat masa zaman Majapahit, pemerintah Hayam Wuruk, tahun 1359 sampai 1389 masa pembuatan candi ini. Dan candi ini dibagi menjadi 3 perwara atau 3 blok, utara, tengah, dan selatan itu. Dan semua ini itu ada di sini Pak. Maksudnya 3 bagian itu. Ya di sini itu ada di situ, lalu terus tengah dan yang itu. Induknya adalah di tengah. Induknya di tengah ini, dan di tengah ini ada batu umpaknya. Betul, cagak tiang, cagak soko. Ya, kalau orang Jawa itu cagak soko atau cagak tiang lah, buat fondasi landasan tiang bangunan itu soko ya. Dan ada arcanya. Arca itu ada Arca Gayatri. Anak Kertanegara Singosari keempat, diambil permaisuri Raden Jaya Raja Majapahit yang pertama, bergelar Raja Padmi. Raja Padmi. Di masa hidupnya Gayatri itu di Mojokerto. Dulu Raden Jaya kan babat alas terik. Waktu masih babat alas. Bertemu dengan pohon mojo. Rasanya kok pahit. Pohon mojo itu. Yang buahnya bulat itu gede banget itu ya. Rasanya pahit, itu dia namakan Majapahit. Masa hidupnya di Mojokerto, lalu wafat ya Gayatri. Kalau agamanya Hindu, Gayatri agamanya Buddha,
Raden Jaya agamanya Hindu, lalu di mana kan Hindu Buddha, ya. Jadi agama Hindu lalu dibakar jasadnya, ya, lalu dibawa ke sini mampir ke Candi Sanggrahan. Sanggrahan itu pelabuhan pertama ke Sanggrahan, lalu didharmakan di Boyolangu atau Tulungagung ini. Jadi ini pelabuhan Gayatri di Boyolangu. Jadi ini tempat Boyolangu Pak ya. Boyolangu. Ya. Ini tempat pelabuhan Gayatri Kerta di sini. Di sini nih Pak ya. Iya. Dan waktu ketemu ini maksudnya dulunya itu ketutup tertutup tanah atau seperti gunung, pohon-pohonan gitu. Seperti gunung tertutup tanah lalu dibongkar oleh masyarakat, ada candinya. Berarti yang menemukan itu masyarakat sekitar sekitar sini menemukan candi ini. Iya, iya. Dibersihkan. Terus akhirnya bisa tahu ini ada candi, berarti langsung dibersihin gitu Pak maksudnya. Iya. Lalu dibongkar ada candinya. Dan candi ini menurut Empu Prapanca dibuat masa zaman Majapahit, pemerintahan yang buruk. Ya, jadi yang membuat itu adalah pemerintahan Hayam Wuruk cucu Gayatri ini. Ya. Cucu Gayatri. Jadi tahun 1359 sampai 1389 selama 30 tahun pembuatan candi ini. Ya. Itu ada angka Masehi itu. Oh ya, di umpanya itu Pak ya? Iya, di umpanya ada angka Masehi di situ. Oke, ntar pemirsa saya zoom untuk ke area itu, nanti saya zoom aja, nanti saya deketin nanti ya. Ini biar Bapaknya memberikan keterangan dulu ke saya, nanti saya deketin itu kamera. Benar. Oke. Berarti sewaktu berdirinya itu masih dalam masa beliau itu siapa, Raja Hayam Wuruk ya Pak ya? Iya. Ya, berarti zamannya Majapahit, tapi pemerintahan Hayam Wuruk. Hayam Wuruk itu cucu Gayatri itu. Oh, cucunya Pak ya? Iya. Berarti kalau di daerah dekat sini atau di kota Tulungagung ini kan banyak candi-candi itu Pak. Iya. Di sana masih ada sangkut pautnya atau saudara atau siapa atau keturunan ini masih ada Pak yang selain di sini mungkin saudara atau anak atau cucu ada Pak? Kalau ada enggak ada. Enggak ada. Nah, kalau Gua Pasir itu tempat pertapaannya Gayatri. Nah, kalau Candi Jungkup itu untuk pelabuhan pertama di situ. Nanti itu. Selain itu Selo Mangkleng itu ada kaitannya dengan Arjuna Wiwaha. Ada tahu Sanggrahan ke utara, ke utaranya Selo Mangkleng. Selo Mangkleng ada. Selo Mangkleng di situ ada, dan ke kiri ya ada Selo Mangkleng. Itu menurut Joyoboyo Selo Mangkleng untuk pada apa? Pendeliane Buto Lucoyo. Buat ngumpat atau bersembunyi. Iya. Mas Adi berubah karo Buto Lucoyo, anak Joyoboyo itu kan lari. Itu lalu ngumpet di Gua Sing. Baik, saya semua teman-teman semua di kota ini nih, di kota tercinta Tulungagung ini, Jawa Timur, banyak sekali menyimpan sejarah yang dulunya masa-masa jayanya itu banyak sekali. Salah satunya di sini nih, di tempat candi Pelabuhannya ya Pak? Pelabuhannya di sini. Pelabuhannya di sini. Pelabuhan terakhir di Boyolangu. Salah satunya di sini. Berarti teman-teman semuanya. Pemakaman atau pelabuhan. Teman-teman yang masih di luar sana belum tahu atau belum pas, bisa nanti berkunjung ke sini. Kita belajar sejarah yang ada. Indonesia kaya sejarah, kaya tempat, kaya akan budaya. Salah satunya ini, jadi teman-teman anak sekolah, mahasiswa atau yang sudah berkeluarga atau sudah wira swasta yang belum tahu, bisa mengunjungi tempat ini, bisa beredukasi anak, teman, saudara, dan yang lainnya. Salah satunya di tempat ini, dan biar nanti
panjenengan atau anak turun panjenengan itu pintar dan tahu pasnya seperti apa sejarah dan apa yang dimaksud dengan lokasi yang ada, kok bisa ada di sini, bisa ada ini, barangnya bentuknya seperti ini, bisa menjadi pembelajaran untuk panjenengan dan anak turunnya. Kalau desa ini sendiri, tempat ini apa tadi Pak namanya Pak? Desa Boyolangu. Boyolangu. Yeah, Boyolangu itu kecamatan atau desa, kecamatan, desa ya kecamatan. Oh, desa plus kecamatan gitu Pak. Iya. Berarti desa Boyolangu, Kecamatan ya, Boyolangu, Tulungagung. Mengapa kok di sini Gayatri kok tidak dimakamkan di Simping? Iya. Nah, itu kan pertanyaannya gitu. Betul. Soalnya di sini itu. Mohon maaf dulu Pak. Ini antara sini Candi sini sama Candi Simping yang ada di desa apa itu Pak namanya yang di Simping itu. Ya, itu keperabuan sumber daya Pak ya Pak ya. Raden Wijaya di Simping. Ya, itu kan di sana. Ya. Nah, kalau dari sini ke sana atau sana ke sini kan lumayan jauh ya Pak ya. Iya. Berarti itu masih ada genteng rentengnya atau masih ada sangkut pautnya dengan Candi sono Pak. Iya. Di sini Wijaya suami, di sini istrinya. Mengapa? Oh, Gayatri kok di sini? Di sini ini dulunya masih hidupnya Gayatri Amandita Biksuni wanita Buddha. Nah, ini di Boyolangu atau di Tulungagung. Di sini Amandita Biksuni wanita itu maksudnya mengajar apa yang diajarkan Bunda Gayatri di Boyolangu sini. Berarti apa pesan dulunya besok kalau saya sudah meninggal harus didarmakan di sini, itu ya bisa. Ya juga Pak ya. Ya bisa juga ya. Bisa. Cuman dari jaraknya dari Simping Candi Simping itu ya jauh. Arah ke sini lumayan jauh. Iya. Soalnya biasanya yang namanya suami istri itu biasanya berdekatan dengan ya. Gitu. Betul. Biasanya seperti itu kalau kita ziarah ke tempat satu itu biasanya itu ada suami ada istri. Itu kan berdekatan. Nah, ini ya agak lumayan jauh. Jadi juga ada antara Candi Simping ke Candi Boyolangu atau Candi Gayatri ini sekitar 3 atau 4 jam. Kurang lebihnya itu. Makanya lumayan jauh. Tapi itulah sejarah, itulah yang ada. Kita nggak bisa atau nggak merekayasa. Yang asli ya nyatanya seperti ini, dan di tempat inilah adanya candi. Candi Gayatri dengan jarak jauhnya Candi Simping. Ya, mudah-mudahan teman-teman yang masih ada di luar sana bisa belajar secara yang pas. Jangan belajar dari satu sisi, belajarlah dengan sisi-sisi yang lain, biar panjenengan pinter, cerdas, dan pas. Itu pasti. Ada lagi Pak yang bisa digali dengan apa namanya atau anak turunnya atau saudaranya atau siapa yang masih berdekatan di sini. Ada ya? Enggak ada Pak. Ya, hanya petilasan. Ada petilasan saja. Seperti pertapaannya Gua Pasir itu Gayatri di sana. Mohon maaf, itu sebenarnya kalau nama itu Ibu Ratu atau siapa sih Pak pasnya ini? Maksudnya Ibu Gayatri atau Dewi Gayatri atau siapa itu maksudnya? Itu kan nama sebutan Raja Padmi namanya. Aslinya. Iya. Aslinya Raja Padmi. Tapi kalau dipanggil Gayatri itu kalau kawin dengan Raden Wijaya bergelar Raja Padmi. Oh, Raja Padmi itu ibaratnya gelar dari beliau Raden Wijaya. Ya. Berarti ibaratnya Gayatri itu nama asli, Raja Padmi itu nama gelar. Iya. Karena udah dipersuni atau diperistri oleh Raja Majapahit yang pertama itu. Majapahit itu. Ya. Atau masih ada cerita sisi yang lain Pak? Atau mungkin beliau dulunya
sukanya apa mengajar atau apa gitu Pak? Ya dulunya menurut kita itu mengarang Bhinneka Tunggal Ika itu ya Bunda Gayatri. Ya itu. Silakan. Iya. Berarti salah satu yang ikut serta menggagas atau pemikiran dasar lambang negara, beliau juga termasuk. Iya. Oh, termasuk dari Pancasila juga. Iya. Nah, Kok bisa Pak? diperhatikan. Coba ceritakan itu asli loh Pak. Iya. Kok di masa itu sebelum Indonesia merdeka, berarti itu udah ada Berarti sudah mengajar. mengajar. Ya mengajar namanya di Tulungagung atau di Boyolali. Jadi ini tempat suci untuk pengajaran Bunda Gayatri. Amandita Bhiksuni wanita Buddha di sini. Wanita Buddha itu ibaratnya belajar sama beliau itu di sini Pak. Iya. Agamanya Buddha. Ibaratnya itu sekolah lah Pak ya. Iya. Sekolah di sini beliau yang mengajar gitu. Mengajar. Baik Pak. Berarti area di sekitaran desa ini pastinya cerdas-cerdas nih Pak. Iya. Iya karena beliaunya dulunya ada di sini, ya pastinya sekitaran sini. Sebetulnya masih kalau disurvei masih banyak sekali. Seperti pendasi-pendasi itu tempat barat itu kan masih ada pendasi dulu. Masih pondasi kelihatan Iya, batunya tadi gitu Pak. Iya, seperti batu merahnya itu. Sama di kebun atau di sawah begini Iya, tempatnya. Iya. Tapi belum Ya, digali. berhubung itu kepunyaan perseorangan, Oh. lalu dikembalikan lagi Iya. untuk tanah pemajakan dah itu. Benar. Ya iya. Nah, Kalau di sini, kan sudah dibeli oleh BPK Trawulan, pemerintah Oh, BPK BPK. Trawulan di sini itu. Berarti Lingkungan bentuknya di sini. Pemda gitu Pak? Iya. Pemda. Enggak. Iya. Berarti BPKJ ini. Iya, Berarti BPK pertanahan lah ya. Nah. Pertanahan itu. Dan kalau situs ini yang sekarang ini yang mengelola ya. Ya BPK Trawulan sana. Oh. Jadi menguasai BPK Trawulan semua. Situs di Tulungagung. Di Tulungagung ini. Soalnya situs Tulungagung itu banyak sekali. Pak. Iya. Jadi ini termasuk salah satunya. Oh. Apakah masih ada cerita yang belum saya ketahui nih Pak? Soalnya ceritanya banyak banget tadi. Iya. Ya untuk apa namanya ompak-ompak ini terus yang apa namanya candi-candi yang situ itu awal mulanya Saya udah jadi ketemu seperti juga apa? ya, saya juga di sini ompaknya sudah gitu bentuknya. Bagaimana ceritanya dulunya, apa ada istananya, apa ada taman sarinya, saya tidak mengerti, sudah gitu bentuknya. Gitu ya. Nah diketemukan arcanya, kepalanya ya sudah tidak ada, sudah rusak begitu, tangannya tidak ada, kepalanya tidak ada. Itu diketemukan dalam tanah sudah tidak ada di dalam tanah. Nah itu apa masa pembuatan atau bagaimana saya tidak tahu, ditemukan juga gitu bentuknya. berarti dulunya itu udah tutup Tanah ini seperti gunung kecil dibongkar oleh masyarakat sudah gitu bentuknya. bentuknya. Berarti masa-masa dulu pas waktu masih ada apa namanya letusan gunung itu, apakah itu dari situ atau emang sengaja ditutupin itu Pak? Waktu penemuan pertama seperti apa sih Pak? Kalau penemuan pertama saya tidak tahu. Oh. Tahun 1914 toh. Kelahiran saya 49 toh. Iya. Masih jauh aja. Jadi jauh dah. Ya. Kira-kira aku sih utuh belum di Belum dilahirin ya, belum ada. Iya. Baik. Itulah. Jadi coba sini sebelahan ya itu belum di stop. Ya. Saya jadi juga di sini mulai pertama tahun 1989. Mulai di sini Pak. Ya, mulai di sini. Itu udah aktif ya Pak? Maksudnya udah aktif belum? Adik masuk dah. Aktif maksudnya tahun segitu 19 berapa Pak? Aktif di sini? 19 diketemukan ya? Enggak, bapaknya yang aktif di sini. Oh, 1989.
Bapak Ya, mulai bekerja di di sini. sini ya. Nah, berarti ininya ketemunya 19 1914 tertutup tanah di Tunggaran Masyarakat, ketemunya tahun 1914. masih jauh ya Pak ya. Masih jauh dong. Berarti Aku Bapak kok ini- diukir dengan Ini Bapak dari turun ke berapa ini atau udah berganti dengan yang penjaga? jubelnya lo. Ya, itu berapa? Pertama kali jubelnya itu Mbah Hawi. Mbah Hawi itu rumahnya situ. Dulu hanya perhatian, aduh pengabdian, belum diketahui oleh BPK. Betul. Masih berhubung itu tanahnya Mbah Hawi dibersihkan di sendiri, lalu diketahui Perorangan gitu ya. lalu diketahui oleh masyarakat setempat, lalu digunakan. Orangnya satu ini apa namanya? Namanya Bapak Mama dan Bapak ada ya di sini, masalah di sini, bulan ini kan di sini. Selain itu ya satu sangat ya itu kalau kabar namanya dan biasanya semua yang banyak kalau aku kan ada yang banyak bagi peserta itu kota aja tertinggal di sini. Ini kotanya yang bukan masih tertinggal di sini. Jadi ini tempat sebenarnya tempat berkumpul Pak ya. Iya. Tempat berkumpul di sini. Adanya di sini. Baik. Menuju candi yang berikutnya ya. Ada yang berikutnya kan. Ini tempat ya. Di nah karena di sini. Ini naga. Oh, candi naga gitu Pak? Apa? Ini naga. Naga di ular ya. Naga ular itu kan naga di sini. Di sini. Dan di sini ini ya tempat kata di sini. Kalau di sini ya. Kalau di sana ya nggak bantu. Ini kok kayak pintu masuk tuh ya Pak ya? Ya bukan, tapi tempat kaca. Bukan naga di situ ya. Kalau yang ini nih Pak, ini belum ada anuan, belum ada darah ini. Kemudian sebagainya agak tapi bentuknya kayak tempat-tempat air gitu Pak. Iya ya. Tempat-tempat kayak air. Jadi gambarnya bentuk dan cantinya belum teridentifikasi, masih apa berbentuk ini belum tahu nama dan peruntukan untuk apa maksud itu. Kalau yang ini tempat apa juga sama Pak? Jadi kanan dan kiri sama gitu Pak? Ya, tidak. Jadi ada untungnya ya hanya banyak banget kegiatan dari sana bisa apa-apa tapi candi satu, candi utama, candi tiga kan ada sumurnya ada sumur putih kita akan menuju ada sumur kita lihat masih ada airnya apa. Tahu banget bisa.
Ini sumurnya Pak ya? Iya, sumur lama ya ini. Sumur lama. Dulunya masih ada ya? Masih ada dulunya itu. Nah, lama kelamaan sering kehujanan, Pulih, sering pulih. kebanjiran. Lalu, pemirsa, ini dulunya itu galinya dalam sumur tanah biasa. Galinya dalam, cuman karena usianya tahun-tahun hujan, tanah masuk, akhirnya ini tinggal tandanya saja, batu bata yang sumur itu. Yang pojokan yang itu tidak ada apa-apa itu. Pemirsa, kita udah muter-muter di Candi Bojolanu, ya, Candi Gayatri. Kita udah ketemu dengan Bapak Jono. Terima Kita bisa belajar dan kita untuk ini ke sini kita nanti jadi yang punya. Dan terima kasih Jono, selalu sehat, Amin. mudah-mudahan bapak bagi saya, Amin ya Allah. saya juga dalam tempat selalu sehat. Amin. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.